wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Basri dari kelas 2 SMA Terbaru. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian WTO. Tujuan WTO yang cukup penting adalah untuk membantu produksi barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir terus-menerus dapat diprediksi dan sebebas mungkin WTO, yang pada kenyataannya merupakan kelanjutan pengembangan dari GATT yang memiliki tujuan utama yakni menciptakan persaingan sehat di bidang perdagangan internasional bagi para anggotanya, sedangkan secara tujuan WTO adalah meningkatkan tarif induk dan pendapatan. Yang kedua itu menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi perdagangan. Nah, ini meningkatkan produksi perdagangan setiap ya. Nah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya ini. Menurut Faendas, tujuan akhir dari WTO adalah sebagai berikut: meningkatkan standar hidup, pencapaian keadaan full employment, tidak ada pengangguran, pertumbuhan pendapatan nyata dan permintaan yang efektif, pelunasan produksi dan perdagangan barang-barang dan jasa-jasa. Fungsi WTO. Fungsi utama WTO adalah sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah mengatur perjanjian antar negara dan perdagangan, mendorong arus perdagangan antara negara dan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. 4. Yaitu untuk menyelesaikan sengketa, mengingatkan hubungan dagang sering menimbulkan konflik kepentingan. Menyelesaikan sengketa dagang. Yang 6 itu sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang 7 yaitu memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Yang 8 itu memberikan bantuan pada negara-negara berkembang. Keuntungan Indonesia bergabung ke WTO. Yang pertama itu mendorong terciptanya perdamaian. Secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas perdagangan antar negara, maka hal ini akan semakin mendorong negara-negara yang aktif dalam perdagangan untuk berusaha menciptakan perdamaian dunia dalam rangka untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua yaitu persengkatan antar negara dalam perdagangan dapat ditangani secara konstruktif dengan semakin meningkatkan volume dan jenis produk yang diperdagangkan. Sengketa perdagangan internasional seringkali terjadi sengketa dagang dapat diselesaikan secara lebih konstruktif melalui aturan penyelesaian sengketa yang diatur oleh WTO. Kerugian Indonesia bergabung ke WTO. Yang pertama yaitu kewajiban standarisasi internasional. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia harus melakukan berbagai standarisasi produk yang menyulitkan Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang kedua, persaingan ketat. Produk Indonesia masih sulit menembus pasar internasional, disertai dengan banyaknya produk asing dalam pasar nasional yang lebih diamati, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tantangan. Butuh barang impor dari Indonesia melonjak naik secara signifikan, sedangkan jumlah barang ekspor tidak terlalu bertambah. Yang ketiga yaitu diskriminasi terhadap negara berkembang. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan WTO, pada kenyataannya negara-negara maju terkadang masih melakukan praktik diskriminasi pada negara berkembang. Contohnya pemberhentian impor rokok kretek dari Indonesia oleh Amerika. Yang ketiga yaitu mempermudah perdagangan antar negara. Dengan adanya WTO,
kesenjangan kekuatan dengan dagang antar negara WTO dapat lebih berkurang. Ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk dapat meningkatkan perdagangan nasional. Yang keempat yaitu mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Dengan bergabung di WTO dengan mendapatkan tarif yang rendah serta aneka hambatan perdagangan internasional dapat diminimalisir, maka diharapkan dapat lebih menguntungkan konsumen dalam negeri. Yang kelima yaitu memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. Banyaknya produsen dari berbagai negara yang dapat mendistribusikan produknya ke berbagai negara lain membuat konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak pula. Hal ini juga akan mendorong terjadinya persaingan sehat antar negara dan memicu kreativitas produsen dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang enam itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi negara juga akan ikut meningkat. Yang ketujuh yaitu mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. Dengan adanya aturan-aturan yang diciptakan WTO, negara anggota WTO lebih terlindung dari praktik persaingan dagang yang tidak sehat dan meminimalisir kemungkinan negara-negara kecil merasa terancam dengan negara-negara besar yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Nah, mungkin ini cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Basri dari kelas 2 SMA Terpadu kelas 1 Silam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah istilah yang dimaksud untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Pengertian lain, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Nah, contohnya barang yang terproduksi dalam satu tahun. Contohnya yang ingin diimpor selama satu tahun. Nah, dan lanjut nomor 2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, nah, di sini menilai prestasi kegiatan ekonomi. Nah, kita harus menilai kegiatan ekonomi setelah 1 tahun. Apakah prestasi kegiatan ekonomi itu suatu negara itu makin bagus atau menurun? Nah, kalau makin bagus kita bisa diambil ajaran mana. Kalau ekonominya turun tidak baik, itu jangan diambil. Nah, itu. Yang kedua, mengetahui ini dulu. Nah, kita mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Nah, contohnya kita harus mengetahui struktur